Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Hakim. Nah, kali ini kita sudah pada bab managing file. Nah, pada bab managing file ini terdapat 10 materi teman-teman. Nah, yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, ini adalah struktur direktori pada Linux. Nah, yang paling atas itu slash atau biasa kita sebut root teman-teman. Nah, di dalam root ini terdapat banyak direktori seperti bin, sbin, home, tp, tmp, lib, usr, dan var, dan lain-lain. Nah, pada dasar atau basic struktur direktori pada Linux, kalian cukup mempelajari home dan usr. Karena biar tidak pusing teman-teman, karena di sini banyak. Nah, apa sih usr ini? Ya, usr ini adalah sebuah direktori untuk menyimpan instalasi aplikasi yang ada pada Linux. Nah, tapi jika usr pada Linux ini sama seperti program file yang ada di Windows teman-teman. Nih, program file. Ini terdapat banyak instalasi aplikasi. Nah, sedangkan home itu adalah sebuah direktori untuk menyimpan user-user pada Linux. Jika kalian membuka direktori home, nanti terdapat banyak user ya teman-teman, atau user yang sudah kalian buat. Nah, di sini kalian bisa langsung ke virtual machine Debian-nya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa langsung pergi ke aplikasi files teman-teman. Kalian bisa ketik aplikasinya. Lalu kalian masuk. Nah, jika kalian klik aplikasi files itu langsung ke direktori home. Nah, tadi kan jika kita masuk ke direktori home akan terdapat user. Nah, mana kok nggak ada? Nah, jadi jika kalian ingin melihat usernya, kalian harus dulu pergi ke root atau slash teman-teman. Kalian bisa pergi ke outer dulu, outer location, lalu klik yang paling atas atau slash ini teman-teman. Yang tadi yang paling atas teman-teman. Nah, ini di dalam slash ini banyak direktori ya teman-teman, seperti pada struktur yang tadi. Nah, sebelum ke home, saya akan jelaskan dulu apa itu etc ini teman-teman. Nah, etc ini adalah sebuah direktori untuk menyimpan konfigurasi yang kita sudah buat teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke home. Kalian bisa klik lalu enter teman-teman. Nah, di sini terdapat user saya yaitu Dava. Nah, pada saat instalasi saya hanya menambahkan satu user saja teman-teman. Tapi jika saya ingin menambahkan user lagi, user Yunan kira-kira, nanti terdapat di sini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa cek parent folder. Kalian bisa klik titik 3 ini lalu properties. Nah, bisa kalian lihat directory home itu terdapat di slash ya teman-teman. Nah, kenapa sih tidak ada home? Nah, jika kalian ingin menampilkan slash home, kalian harus dulu masuk ke usernya teman-teman. Di sini kalian masuk ke usernya, lalu kalian bisa properties. Nah, ini berarti direktori user Dava ini berada di direktori home ya teman-teman. Oke, itu saja materi dari struktur
directory pada Linux. Oke, kita lanjut ke materi seterusnya. Materi yang kedua yaitu navigating page, atau kita akan coba belajar perintah-perintah dasar di Linux yang tipe CLI atau text. Berbeda dengan Linux yang tipe GNI, tipe CLI ini jika kalian ingin masuk ke sesuatu, kalian harus dulu masukin perintahnya, teman-teman. Di sini cara masuk ke sebuah directory, kalian bisa ketik perintah cd. Nah, yang kedua pwd. Pwd ini adalah sebuah perintah untuk mengecek keberadaan kita di sebuah directory, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu ls. Nah, ls sendiri adalah sebuah perintah untuk mengecek isi dari sebuah directory, teman-teman. Nah, sekarang kita coba perintah-perintah ini di virtual machine Debian-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka dua aplikasi. Yang pertama terminal, dan yang kedua adalah files. Nah, bisa kalian lihat di aplikasi file ini kita berada di directory home. Sama juga di terminal kita berada di directory home. Kalian bisa lihat di lambang di belakang dolar ini atau lengkungan ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba pergi ke directory root, teman-teman. Yang pertama kita coba di file. Caranya itu kalian bisa ke outer Debian GNI, kalian bisa enter, lalu ke root, lalu kalian bisa enter. Nah, di sini kalian disuruh untuk memasukkan kata sandi untuk masuknya, teman-teman. Nah, lalu kita coba di terminal untuk masuk ke root. Kalian bisa ketik dulu sudo, salah, teman-teman, yaitu su. Lalu kalian masukin passwordnya. Lalu kalian masuk ke directory home, root. Lalu kalian masuk ke directory root, itu cd/root. Nah, kita akan coba cek. Nah, di sini kita sudah berada di directory root ya, teman-teman. Lalu kita akan coba cek ke directory root dengan ketik perintah ls. Nah, di sini tidak muncul apa-apa ya, teman-teman, karena di dalam directory root itu tidak ada apa-apa ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini di file itu tidak terdapat apa-apa. Folder is empty atau tidak terdapat folder apa-apa. Nah, setelah itu saya akan coba masuk ke directory home. Kalian bisa ketik cd/home. Lalu kalian cek. Nah, di sini kita sudah berada di directory home ya, teman-teman. Nih. Nah, setelah itu kita coba cek direktorinya. Nah, di dalam directory home ini terdapat sebuah directory Java. Nah, ini adalah sebuah user ya, teman-teman. Di sini kita cek di filenya. Kalian klik outer location di Debian GNI Linux, lalu kalian cari home, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat directory Java. Ini adalah user ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba ke root, teman-teman. Di sini cara ke root atau slash ini itu kalian bisa ketik cd slash saja, teman-teman, lalu kalian enter. Lalu di sini kita cek pwd. Nah, di sini kita sudah di dalam root.
lalu kita coba ls. Nah, di dalam root ini terdapat banyak direktori ya teman-teman, yaitu bin, bot, dev, etc, home, lib, dan lain-lain. Sama seperti di aplikasi file ini. Nih, banyak seperti bin, boot, dev, etc, home, media, main-add, pt, dan lain-lain. Nah, itu saja materi navigating match kali ini. Kita lanjut ke materi seterusnya, itu absolute versus relative patch. Nah, absolute patch ini merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Nah, lebih jelasnya, nah di sini saya kira-kiranya berada di directory home. Nah, jika saya ingin pergi ke directory usr, saya harus dulu menambahkan slash lalu mengetikkan usr. Nah, sedangkan relative patch merupakan perintah yang tidak diawali dengan slash, berbeda dengan absolute. Sedangkan relative patch ini tidak usah menggunakan slash teman-teman. Jadi lebih jelasnya, nah saya itu berada di directory home. Nah, jika saya ingin pergi ke directory will ini, saya itu tidak usah menambahkan slash karena will ini sudah berada di directory home sendiri teman-teman. Nah, sekarang kita praktekkan saja. Kalian masuk ke virtual machine Debian-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan pergi ke directory root ya teman-teman. Di sini kalian bisa ketik perintah submin, lalu kalian masukin passwordnya. Sini kita cek. Nah, di sini kita sudah berada di directory root ya teman-teman. Nah, directory root yang ini teman-teman, yang ini, bukan root yang slash. Nah, sekarang saya akan pergi ke directory home ini teman-teman. Di sini karena home ini tidak berada di directory root, kalian bisa menggunakan absolute patch teman-teman. Kalian harus menambahkan slash lalu kalian ketik nama direktorinya. Ini kita praktekkan cd/home. Enter. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini kita sudah berada di directory home ya teman-teman. Lalu saya akan pergi ke directory Java ini yang berada di directory home. Karena directory Java ini berada di dalam directory home, kalian tidak usah menambahkan slash ya teman-teman. Ini kita contoh cd Java. Nah, kita cek pwd. Nah, kita sudah berada di directory home dan directory Java. Nah, ini sama saja kita menggunakan perintah relative patch teman-teman. Nah, relative patch ini syaratnya kalian harus dulu masuk ke directory home, lalu kalian bisa menggunakan perintah relative patch teman-teman. Nah, itu saja materi relative dan absolute patch kali ini. Kita lanjut ke materi seterusnya. Materi yang keempat yaitu special character atau simbol-simbol yang ada di Linux teman-teman. Nah, sekarang kita langsung pergi ke
virtual mesin Linux-nya. Nah, simbol yang pertama yaitu tanda lengkung ini, teman-teman. Nah, sama seperti materi di Accessing Command Line, tanda lengkung ini adalah sebuah penandaan kita berada di directory home, teman-teman. Kita bisa cek. Nah, kita berada di directory home, teman-teman. Nah, sedangkan tanda yang kedua yaitu tanda dolar ini, teman-teman. Nah, tanda dolar ini menandakan kita berada di hak akses user biasa. Tapi sedangkan tanda dolar ini diganti dengan tanda pagar ini, teman-teman, itu berarti kalian berada di hak akses super user atau root. Nah, di root ini juga hak akses yang paling tinggi. Kalian bisa mengakses semua folder-folder menggunakan hak akses super user atau root. Nah, simbol yang ketiga, yang keempat yaitu titik, teman-teman. Ini, teman-teman. Nah, tanda titik ini itu menandakan direktory kita saat ini, teman-teman. Nah, saya bisa contohkan jika kita ls titik, berarti kita mengecek direktory kita saat ini, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kita berada di direktory Java. Jika kita ls.1 berarti kita mengecek direktory Java, teman-teman. Di sini kita bisa cek. Nah, bisa kalian lihat di direktory Java itu terdapat desktop, dokumen, download, musik, sama seperti di file ini, teman-teman. Nah, setelah itu yaitu titik 2. Nah, titik 2 ini itu sama seperti parent folder, teman-teman, yaitu direktory sebelum direktory kalian saat ini. Nah, saya contohkan jika di sini saya ls lalu titik 2. Nah, di sini kan saya berada di direktory Java. Nah, parent folder dari direktory Java itu yaitu home, teman-teman. Jadi kita ketik ls titik 2 berarti kita akan mengecek isi dari direktory home, teman-teman. Ini kita coba. Nah, di dalam direktory home itu terdapat direktory Java, teman-teman. Sini kita cek. Nah, di dalam direktory home itu terdapat direktory Java saja, teman-teman. Sama seperti di sini, teman-teman. Nah, itu saja materi karakter spesialnya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi yang kelima, yaitu membuat file dengan perintah touch. Kita langsung saja masuk ke virtual machine Debian-nya. Nah, di sini kita cek kita berada di direktory apa, pwd. Nah, kita berada di direktory Java, teman-teman. Nah, di direktory Java ini saya akan coba membuat file. Sini kalian bisa ketik perintah touch, lalu nama file yang kalian ingin buat. Di sini saya contohkan filenya 123.txt. Sini saya enter. Nah, di sini kita cek di direktory Java. Nah, di direktory Java itu ini kita cek. Nah, di sini di direktory Java itu sudah tertambahkan yaitu 123.txt. Nah, setelah itu saya akan membuat file di direktory documents tanpa saya harus masuk ke direktory documents ini, teman-teman. Ini caranya, kalian bisa ketik touch, lalu dokumen, lalu slash, lalu nama file yang kalian ingin buat. Sini saya contohkan filenya 1234.txt.
karakter. Dan di sini kita cek di dokumennya. Nah, di sini filenya sudah tertambahkan, teman-teman. Nah, itu saja materi file membuat file dengan perintah touch. Sekarang kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, materi yang keenam yaitu perintah ls advance. Nah, jadi perintah ls ini terdapat dua, yaitu pertama ls biasa dan yang kedua ls advance, teman-teman. Nah, perintah ls advance dengan perintah ls biasa itu berbeda, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke virtual machine Debian-nya, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek keberadaan kita bisa ketik pwd. Nah, kita berada di direktori Java, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mengecek direktori Java ini dengan perintah ls biasa. Nah, bisa kalian lihat di direktori Java itu terdapat direktori dokumen, musik, publik, videos, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba perintah ls-a. Nah, perintah ls-a ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan isi direktori Java yang tersembunyi, teman-teman, atau hidden directory. Di sini kita bisa enter. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat direktori tersembunyi yang ada di direktori Java, teman-teman. Terdapat direktori SSH, fetch, config. Nah, perintah yang kedua. Nah, di sini saya akan coba perintah ls-l. Nah, perintah ls-l ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan detail-detail yang ada di direktori Java ini, teman-teman. Sini kita coba enter. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat detail-detail yang ada direktori di Java ini, teman-teman. Tapi di sini tidak ada direktori hidden direktorinya, teman-teman. Hanya terdapat direktori yang biasa. Tapi jika kalian gabungkan antara ls-a dengan l, kalian bisa enter. Nah, jadi perintah ls-al, jadi kalian itu mengecek detail-detail direktori biasa dan juga direktori hidden direktori, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ini terdapat detail-detail pembuatan dan juga detail jamnya juga. Nah, di sini jika awalnya itu D itu direktori, teman-teman, sedangkan awalnya strip rw itu bentuknya txt atau teks, teman-teman, atau file ya, teman-teman. Nah, itu saja materi ls advance-nya. Kita bisa lanjut ke materi seterusnya, buat direktori dengan perintah mkdir. Nah, di sini kalian bisa langsung ke virtual machine Debian-nya. Ini saya akan coba cek kita berada di direktori apa. Nah, kita berada di direktori Java, teman-teman. Kita bisa cek. Nah, ini, teman-teman. Nah, di direktori Java ini saya akan coba membuat direktori L1. Di sini kalian bisa ketik mkdir, lalu nama direktori yang kalian ingin buat. Di sini saya akan coba buat L1. Saya enter. Nah, di sini kita coba cek. Nah, direktori L1 itu sudah tertambahkan ya, teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, lalu saya akan coba membuat direktori L2 di direktori L1, teman-teman. Di sini kalian bisa ketik mkdir, lalu
L1 terlebih dahulu, lalu slash, lalu nama folder yang kalian ingin buat. Di sini saya akan coba contohkan L2, kalau enter. Saya akan coba cek. Nah, di direktori L1 ini sudah tertambahkan direktori L2 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba membuat lagi direktori L3 di direktori L2 teman-teman. Ini langsung saja ketikkan mkdir lalu L1 slash L2 slash L3, enter. Dan di sini bisa kita cek. Nah, bisa kalian lihat di direktori L2 terdapat sudah direktori L3 teman-teman. Nah, itu saja materi untuk perintah mkdir-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, materi yang ke-8 yaitu perintah cp atau copy teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke virtual mesin Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba mengcopy file satu ini teman-teman. Nah, caranya kalian bisa ketik cp lalu sumber yang kalian ingin copy. Di sini file 1 itu terdapat di direktori desktop. Kalian bisa ketik desktop, slash lalu file 1.txt, lalu direktori yang kalian ingin tuju. Di sini saya akan coba pindahkan direktori file ini ke direktori dokumen ini teman-teman. Sini kita bisa ketik dokumen, lalu enter. Sini kita cek apakah sudah di copy. Nah, di sini sudah terdapat file 1, berarti kita sudah mengopinya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba mengopi juga file 2.txt dan file 3.txt. Ini teman-teman, sini kalian bisa ketik cp lalu desktop, slash lalu file. Nah, di sini karena nama filenya sama tapi terdapat perbedaan di angkanya saja, kalian bisa bintang biar digabungkan teman-teman. Lalu .txt, lalu kalian bisa spasi lalu direktori yang kalian ingin tuju. Di sini saya akan coba ke directory documents, enter. Di sini kita coba cek. Nah, sudah teman-teman, bisa kalian lihat di sini sudah tertambahkan. Nah, di sini saya akan coba copy sebuah directory teman-teman. Nah,
Di sini saya sudah membuat direktori LT1. Di sini cara memindahkan direktori, kalian bisa ketik cp, lalu kalian tambahkan -r. Lalu direktori yang kalian ingin pindah, di sini saya akan coba pindah direktori L1 ke direktori desktop, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek. Nah, di sini sudah tertambahkan direktori LT1. Nah, jadi kita sudah mengcopy sebuah direktori LT1 ini ke desktop, direktori desktop, teman-teman. Nah, itu saja materi perintah copy di Linuxnya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Materi yang ke-9 yaitu perintah mf. Nah, jadi perintah mf ini bisa digunakan untuk merename sebuah direktori atau file. Dan mf juga bisa digunakan untuk memindahkan sebuah file atau cut, teman-teman. Di sini kita langsung saja praktekkan di virtual machine Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba mengganti nama file 123.txt menjadi file new.txt. Di sini kita langsung praktekkan. Kalian bisa ketik mf, lalu nama file tadi yang kalian ingin ganti, ini 123.txt, spasi, lalu nama file yang barunya. Sini saya akan ganti ke file new.txt, enter. Sini kita cek flash. Nah, di sini filenya sudah berganti nama, teman-teman, menjadi file new.txt. Di sini kita cek di itu juga. Nah, ini ada. Lalu mf juga bisa digunakan untuk merename sebuah direktori. Sini saya akan coba merename direktori L1 ini. Kita bisa ketik mf lagi, lalu L1, lalu nama direktori baru. Sini akan coba ganti ke P1, enter. Sini kita lihat. Nah, sini sudah berubah namanya, teman-teman. mf juga bisa digunakan untuk memindahkan sebuah file. Sini saya akan coba memindahkan sebuah file 1, file 2, file 3 ini ke direktori dokumen, teman-teman. Sini caranya kalian bisa ketik mf, lalu keberadaan file tadi. Nah, file tersebut berada di desktop. Lalu nama file tadi, file 1, file 2, file 3. Di sini kita gabungkan saja karena namanya sama. Di sini bisa ketik file bintang .txt. Lalu nama direktori yang kalian ingin tuju. Sini saya akan pindahkan ke direktori dokumen. Sini spasi, lalu dokumen, enter. Sini kita cek di direktori desktop apakah sudah berpindah ke dokumen.
Nah, di sini sudah pindah ya teman-teman ke directory dokumen ini. Nah, itu saja materi perintah MF-nya. Sini kita lanjut ke materi seterusnya. Nah, materi yang ke-10 atau yang terakhir yaitu perintah RM. Nah, jadi perintah RM ini bisa digunakan untuk menghapus sebuah file dan juga sebuah directory. Nah, tapi jika kalian ingin menghapus sebuah file, kalian bisa ketik RM, sedangkan jika kalian menghapus directory, kalian bisa ketik rmdir. Di sini kita langsung coba di virtual machine Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba menghapus file new ini. Kalian bisa ketik rm, lalu nama filenya itu file new.txt, file new.txt, enter. Sini kita cek. Nah, di sini filenya sudah hilang, teman-teman. Lalu di sini kita akan coba menghapus sebuah directory dengan perintah rmdir. Lalu nama direktorinya. Nah, di sini saya akan coba menghapus directory satu ini, dir1. Lalu masukin nama direktorinya itu dir1, lalu tanda slash itu untuk menandakan itu sebuah directory. Enter. Di sini bisa kalian lihat directory dir1-nya sudah hilang, teman-teman. Nah, itu saja materi untuk perintah RM dan rmdir ini. Nah, itu saja materi dari bab managing file kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.